Bahkan Indonesia, kalau kita ngomong panas bumi ya Pak ya, berbicara mengenai panas bumi, itu menyimpan 40% cadangan panas bumi dunia Pak. Dengan total kapasitasnya atau potensinya sekitar 28 gigawatt. Dan saat ini kita baru menggunakan 11%. Jadi potensi itu masih besar. Nah, menyambut potensi yang luar biasa ini, tentu saja Pertamina sangat berkomitmen untuk mendukung pengembangan EBT tersebut ya Pak ya, dengan ya lagi-lagi mendirikan Pertamina NRE sebagai subholding yang benar-benar akan fokus di pengembangan EBT ini. Siap kami mendorong pertumbuhan portfolio hijau di Pertamina Group hingga 17%. Ya. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi ketiga, Maret 2025. Berisi komentar dan harapan para pakar tentang peluncuran dan antara dinamika pasar modal dan perbankan dengan hadirnya dan antara respon BUMN yang masuk super holding dan antara serta bisnis media nasional yang dibayang-bayangi platform global. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mewarnai program besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi dengan green energy atau energi hijau. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Ekonomi Indonesia edisi April 2025 dan kemungkinan akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan Bapak John Anis. Beliau adalah CEO Pertamina New and Renewable Energy (NRE). Apa kabar Pak John? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Terima kasih kesempatannya. Iya, iya. Pak John Anis ini menyelesaikan S1 Teknik Listrik di ITB, kemudian berkarir di Sambleger, kemudian bergabung dengan Total IP Indonesia, pernah menjadi General Manager PT Pertamina Hulu Mahakam, kemudian Direktur Utama PT Pertamina Internasional EP, dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia. Nah, saat ini sebagai CEO Pertamina New and Renewable Energy. Nah, Pak John Anis mungkin bisa cerita singkat perjalanan karir yang panjang sampai akhirnya sekarang dalam posisi saat ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Bambang Sadono atas kesempatannya. Selamat pagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh senang bisa mendapat kesempatan di sini Pak. Jadi memang betul tadi Bapak sudah sampaikan perjalanan karir saya. Sebenarnya saya dibesarkan di industri hulu migas ya Pak ya. Jadi di upstream di mana saya memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di upstream dengan rentang eh, pengalaman yang hampir di semua bidang Pak, mulai dari business development, kemudian juga bisnis strategi, strategic planning,
project dan operation, di dalamnya termasuk HSSE pastinya, drilling, mobile intervention, produksi, komersial, logistik, supply chain, human capital. Jadi hampir semua sudah saya lewati, Pak. Kemudian di saat-saat terakhir kami mendapat pengalaman untuk masuk ke dalam bidang new and renewable energy yang nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama. Nah, mengapa saya mendapatkan pengalaman tersebut di upstream atau di hulu migas, padahal lulusan dari elektro ya Pak ya? Itu memang karena saya awalnya berkarir di Schlumberger Pak. Schlumberger itu kan oil services company, jadi kebetulan waktu itu mendapat assignment langsung di overseas di Jepang, yang akhirnya saya menjadi jatuh cinta Pak di dunia hulu ini. Kemudian saya masuk ke Total Indonesia, yaitu perusahaan oil and gas Prancis, di mana saya mengembangkan lebih lanjut bidang saya, termasuk juga ikut-ikut di proyek strategis di Indonesia, pengembangan semua di Indonesia. Saya banyak terlibat dan pengembangan di luar negeri seperti di LNG, Pak. Jadi kami juga memiliki pengalaman di bidang LNG, pembangunan LNG plant dan lain sebagainya. Kemudian terakhir pastinya di Pertamina Hulu Mahakam dan Pertamina Hulu Indonesia, di Pertamina International EP menghandle international asset termasuk Morel and Prom Pak ya. Jadi salah satu perusahaan listed yang di Prancis itu juga bagian dari Pertamina yang saya handle, baru terakhir di Pertamina New and Renewable Energy. Demikian Pak. Iya, baik. Luar biasa, Pak John. Nah, Pertamina New and Renewable Energy ini merupakan transformasi dari Pertamina Power Indonesia. Nah, ini apa sebenarnya makna dan misi dari perubahan ini? Dan apa yang menjadi tugas utama dari Pertamina NRE ini, Pak? Ya, baik. Jadi sebetulnya transformasi ini adalah bagian dari reorganisasi holding subholding Pertamina ya, kalau Bapak ingat di 2020 lalu, mana Pertamina di situ menajamkan kembali bidang-bidang usahanya berdasarkan core bisnis masing-masing, Pak. Jadi tentu saja dengan tujuan bahwa setiap subholding itu akan menjadi center of excellence di core bisnis mereka masing-masing. Jadi khusus bagi kami, selain menajamkan fokus di core business power dan juga ada penambahan cakupan bisnis EBT ya Pak ya, energi baru dan terbarukan, perubahan ini tentu saja sangat strategis dan sangat krusial Pak. Kenapa? Karena eh, Pertamina kan menerapkan yang disebut dual growth strategy atau strategi pertumbuhan berganda Pak ya, mengandalkan legacy business yang oil and gas sekarang, dan juga ada low carbon business. Nah, disinilah pilar kedua, low carbon business ini kami penunjang bisnis tersebut, di mana pengembangan low carbon business ini dalam jangka panjang diharapkan menjadi salah satu ujung tombak dari bisnis Pertamina. Nah, selain itu, ini juga tentu saja merupakan brand positioning, Pak, di mana kami sangat berkomitmen untuk mendukung aspirasi pemerintah terkait transisi energi. Jadi sesuai mandat yang diberikan oleh Kementerian BUMN apa ya, kami itu menjadi garda terdepan untuk Pertamina dalam jenis energi yang baru dan terbarukan. Jadi itu di bidang kami Pak, di perusahaan kami. Transformasi dari nama Pertamina Power Indonesia menjadi Pertamina NRE mencerminkan komitmen kami dalam pengembangan energi bersih yang tidak hanya berbasis pada tipe bisnis power generation saja Pak. Jadi bukan hanya power generation, tapi lebih dari itu, mengembangkan energi ramah lingkungan sebagai bisnis masa depan tadi yang saya sampaikan. Core bisnis utamanya pastinya pengembangan energi terbarukan, dekarbonisasi industri, serta perdagangan karbon, Pak. Tiga hal tersebut. Nah, eh, kalau dilihat secara makro, Pak, sebenarnya seperti apa potensi energi baru terbarukan ini untuk Indonesia? Dan apakah mungkin akan terjadi swasembada energi hijau? Kalau itu terjadi, kapan kira-kira? Ya, ya, ya. Pertanyaan yang sangat menarik, Pak.
Yang pertama, memang betul saya konfirmasi bahwa Indonesia itu memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, Pak ya. Mulai dari panas bumi, ada surya atau solar panel ya, angin, hidro, hingga bioenergi dengan potensi pengembangan untuk seluruh sektor kurang lebih sekitar hampir 3.700 gigawatt, Pak. Jadi ini luar biasa besar, gitu kan. Angka tepatnya 3686 gigawatt lah. Bahkan Indonesia, kalau kita ngomong panas bumi ya Pak ya, berbicara mengenai panas bumi, itu menyimpan 40% cadangan panas bumi dunia Pak. Dengan total kapasitasnya atau potensinya sekitar 28 gigawatt. Dan saat ini kita baru menggunakan 11%. Jadi potensi itu masih besar. Nah, menyambut potensi yang luar biasa ini, tentu saja Pertamina sangat berkomitmen untuk mendukung pengembangan EBT tersebut ya Pak ya, dengan ya lagi-lagi mendirikan Pertamina NRE sebagai subholding yang benar-benar akan fokus di pengembangan EBT ini. Siap kami mendorong pertumbuhan portfolio hijau di Pertamina Group hingga 17%. Ya. Nah, pastinya Pak, tadi pertanyaan Bapak bagaimana akan tercapai swasembada dan kapan dan lain sebagainya. Kami yakin Pak dengan dukungan regulasi dari pemerintah, investasi yang tepat, kerjasama dengan mitra strategis baik domestik maupun internasional dengan visi net zero emission, cita-cita untuk mewujudkan swasembada energi hijau saya rasa dapat tercapai sesuai dengan target pemerintah, Pak. Kami meyakini ini. Saat ini sebagai komitmen Pertamina sudah memiliki kapasitas terpasang panas bumi sekitar 672 megawatt, Pak. PLTS 55 megawatt, PLTBG 2,4 megawatt dan lainnya. Nah, itu sebagai bukti yang sudah konkret yang sudah ada di portfolio kami, Pak. Ya, baik. Saya mau tanya sedikit, Pak. Bapak tadi mengatakan 11% yang sudah manfaatkan di Indonesia. Angka itu 11% dari 100% Indonesia atau dari 40% cadangan dunia tadi? Ya, jadi begini Pak, 40% cadangan dunia yang ada di Indonesia itu ekuivalen dengan 28 gigawatt ya Pak ya, potensinya. Nah, yang baru kami gunakan di Indonesia ini secara negara ya Pak, bukan hanya Pertamina, itu 11% artinya sekitar 2,8 Pak ya, gigawatt. Iya, baik jelas. Jadi kalau begitu kita masih punya potensi khusus Indonesia masih 90% yang belum dimanfaatkan. Betul Betul, Pak Pak, ya? jadi 20 gigawatt lebih Pak Iya, untuk geothermal. Betul iya, sekali. iya, iya, baik. Nah, sampai sekarang apa yang sudah dikerjakan oleh Pertamina RNE ini masih terbatas untuk melayani kepentingan Pertamina Group sendiri atau sudah keluar, Pak? Artinya melayani eh, kebutuhan nasional lah kira-kira seperti itu. Ya, ya, ya. Baik Pak, jadi memang untuk menyampaikan izin menyampaikan misi Pertamina NRE adalah untuk memimpin transisi energi dan menjadi pemimpin dalam solusi rendah karbon ya Pak ya dan energi terbarukan pastinya dan bisnis hijau masa depan di Indonesia. Jadi kami ingin menjadi pemimpin transisi energi tersebut. Nah ini tentu saja diharapkan dapat tercapai melalui akselerasi program-program inovasi dan mendorong inisiatif serta melakukan terobosan untuk menciptakan ekosistem energi yang lebih ramah lingkungan sesuai dengan cita-cita net zero emission-nya pemerintah ya Pak ya. Jadi kami tidak hanya di Pertamina Group, kami juga kerjasama Pak dengan pihak eksternal dalam penyediaan energi baru terbarukan sebagai solusi energi rendah karbon dan ramah lingkungan dengan jenis pelayanan misalnya PLTP Pak. Itu PLTP itu bukan hanya di Pertamina justru PLTP itu di luar. Pembangkit tenaga surya pun ada yang di luar dan biogas pun itu di luar Pertamina. Yang bahkan yang cukup besar adalah pembangkit listrik tenaga gas uap Pak. Jadi sebagai informasi, maaf, PLTGU Jawa 1 Pak, kalau Bapak dengar Jawa 1 Power atau JSP itu menyuplai hampir 1,8 gigawatt
kelistrikan di grid Jawa Bali dan ini merupakan pembangkit terintegrasi terbesar di Asia Tenggara, Pak. Bahkan kalau kita ngomong lebih jauh ya Pak ya, kita ngomong lebih jauh lagi. Tidak tertutup juga kemungkinan pengembangan bisnis EBT di luar Indonesia, Pak. Ini kenapa dilakukan? Tentu saja satu untuk menambah portfolio kami, kedua untuk memperkuat balance sheet ya Pak ya sebagai company. Nah, yang penting juga meningkatkan capability dan capacity building, Pak. Jadi penting untuk banyak hal yang baru kan, Pak ya. Kemudian yang tak kalah penting juga adalah menggandeng partnership yang semuanya akan dibawa masuk ke Indonesia untuk membantu pengembangan EBT di dalam negeri, Pak. Jadi nanti kita akan berpartner dengan mereka dan kita undang mereka untuk membantu bersama-sama berpartner mengembangkan di Indonesia. Pastinya kami yakin ini akan juga memberi manfaat bagi negara Indonesia dan membuat kami juga sebagai perusahaan, Pak, menjadi global player juga gitu, Pak. Iya, baik, menarik Pak. Yang akan apa menyalurkan EBT ke luar negeri itu apakah dari produk yang ada di Indonesia disalurkan atau membuat apa Pak power plant di sana? Bisa dua-duanya, Pak, itu tergantung dengan kesempatan tentu saja. Jadi misal kalau sekarang yang sedang masih ramai dibicarakan ekspor listrik ke Singapura tentu saja kalau disetujui pemerintah ya Pak ya, kami pun tentu saja ingin berkontribusi di situ. Itu salah satu contoh kita mengirim dari Indonesia keluar. Apa manfaatnya? Tentu saja kan pengembangan bisnis di Indonesia, multipliernya di Indonesia, multiplier efeknya di Indonesia ya Pak ya. Kemudian juga TKDN tapi juga bisa berupa pengembangan di luar. Misalnya Pak, untuk geothermal, kami ini sedang melihat juga penjajakan di beberapa negara, misalnya di Tanzania, maaf, di Kenya Pak. Jadi di Kenya itu ada potensi. Nah, karena kami memiliki kemampuan, baik itu teknikal maupun kemampuan finansial, kami tentu saja bisa berpartner dengan mereka di sana untuk pengembangan di sana. Ya, baik. Nah, sekarang yang sudah dikembangkan atau dikerjakan di Pertamina RNE ini, Pak, dari bauran tadi yang ada apa geotermal, ada tenaga surya, ada apa biogas dan sebagainya itu mana Pak yang apa berperan paling besar gitu? Atau komposisinya seperti apa? Ya, pertama-tama instalasinya menyebar ya Pak ya, menyebar dari mulai hampir di seluruh wilayah Indonesia, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Nah, memang kalau kita berbicara dari daya, itu yang paling besar itu di Jawa Satu Power tadi Pak ya, yang ada di Jawa Barat, di Cimalaya, itu sekitar 1,8 gigawatt. Nah, kemudian yang terbesar kedua adalah geothermal. Nah, geothermal ini total kapasitasnya 672 megawatt, itu tersebar di Sumatera, jadi di Sumatera ada di beberapa tempat, ada di Ulu Belu, ada di Lumut Balai, ada di Sibayak gitu Pak ya dan Hulu Lais sedang kita kembangkan dan juga pastinya ada di Jawa Pak. Di Jawa itu ada Kamojang dan Karaha ya di Jawa Barat. Kemudian juga ada di Sulawesi Utara di Lahendong ya Pak ya itu untuk PLT P panas bumi. Nah, sedangkan untuk solar panel memang tersebar Pak, kecil-kecil di mana-mana sekitar totalnya 52 megawatt. Yang paling besar ada memang di instalasi kami di Rokan Pak. Yang lainnya ada di Kilang dan juga di luar. Total kapasitas sekarang kami itu mencapai sekitar 2,5 gigawatt Pak. Dan ini kita akan kembangkan terus Pak ke depannya sehingga kita berharap ini akan terus meningkat, akan lebih besar lagi. Demikian Pak. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi kelima, Maret 2024, dengan topik Ditiadakannya Akreditasi Unggul Tahun 2026. Menanti kebijakan Mendikti Saintek yang baru, peran yayasan dalam perguruan tinggi, serta banyaknya peminat program studi teknik informatika. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang terdapat pada video. Ada yang mengatakan kalau yang apa sumber energi dari panas matahari
itu tidak terbatas justru Pak. Jumlahnya tidak terbatas. Nah, eh, apa kendala yang dihadapi Pak? Ya, kalau kita berbicara mengenai em, apa matahari ya Pak ya, memang matahari itu kan selalu ada, tapi jangan lupa bahwa ada juga faktor intensitas dan juga ada faktor pengaruh alam lainnya seperti humidity ya Pak ya, tingkat kelembaban dan juga awan misalnya. Sehingga satu, matahari itu kan hanya siang ya Pak ya, malam nggak ada. Kedua, siang pun tidak bisa full 12 jam kalau di Indonesia. Di tempat lain mungkin bisa agak lebih panjang ya, mungkin tidak full juga 12 jam, tapi di Indonesia itu rata-rata sekitar 3-4 jam Pak. Nah itulah salah satu tantangan, meskipun matahari selalu ada, tapi kenyataannya dalam setahun rata-rata itu perharinya sekitar 3-4 jam saja. Ditambah yang menjadi salah satu juga tantangan kedua untuk pengembangan di Indonesia adalah ketersediaan lahan, Pak. Karena kan kita negara pulau yang kecil-kecil dan ketersediaan lahan ini kan ada peruntukan juga lain yang memang bisa menjadi pertimbangan untuk pengembangannya, baik itu perkebunan, perumahan, atau apa digunakan untuk hal-hal lainnya. Nah, inilah menjadi tantangan. Oleh sebab itu memang ada beberapa terobosan dan itu sudah dilakukan juga oleh perusahaan lain dan seperti PLN misalnya untuk pengembangan floating solar gitu Pak ya. Itu di danau dan kami juga ingin mencoba mengembangkan nanti mungkin di floating near shore itu di garis pantai kurang lebih seperti itu Pak. Karena kita kan punya garis pantai yang cukup panjang. Nah, itu masih dalam tahap pengembangan, tapi kalau memang nanti potensinya ada, itu bisa membantu untuk menghadapi kendala untuk lahan ya, Pak. Pak John tadi mengatakan bahwa ke depan ini apa bisnis EBT ini akan menjadi apa bisnis utama atau posisinya seperti apa bagi Pertamina sendiri, Pak? Ya, sebenarnya ini kan kita juga melihat dengan apa yang terjadi di dunia secara umum ya Pak ya. Meskipun eh, kalau kita berbicara masalah kecepatan pengembangan memang bervariasi dan memang sekarang bisa jadi ada sedikit perlambatan dibanding kecepatan sebelumnya. Tapi kami meyakini bahwa eh, arah dari EBT ini tidak akan bisa dihindari. Jadi pasti terus akan berjalan seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan regulasi, perkembangan juga kondisi-kondisi yang ada di negara-negara di dunia, termasuk juga dukungan terhadap kondisi cuaca ekstrim ya Pak yang kita sebut untuk climate change atau perubahan temperatur, perubahan klimat. Nah, dengan seperti itu, suatu saat pastinya bauran dari EBT itu seperti diproyeksikan akan terus meningkat. Nah, memang ada beberapa hal yang masih belum terlalu yang kami sebut mature atau apa namanya siap dari segi teknologi ya Pak ya. Dan juga mungkin dari sisi keekonomian yang masih perlu pengembangan lebih lanjut. Tapi itu semua sudah dimulai dan terus dimulai. Dengan kata lain Pak, ini perlahan-lahan akan meningkat dan memang suatu saat akan menggantikan sumber-sumber energi tradisional yang kita miliki sekarang, terutama fosil, Pak. Memang dengan rentang waktu yang jangka panjang. Tapi harus dimulai sekarang, dan disinilah pilar-pilar itu kita tanamkan, Pak, untuk solid ke depan. Ya. Pak John, apakah sudah ada model dari negara-negara lain yang sukses mengembangkan EBT ini? Eh, ada Pak, ada beberapa negara, tapi memang tiap negara itu mungkin tidak mempunyai, belum tentu mempunyai semua satu solusi yang holistik. Saya ambil contoh misalkan kalau kita berbicara, eh, sebelum saya mulai sebetulnya ada dua hal Pak dalam hal EBT ya Pak ya. Satu electrification, kedua adalah transportation ya Pak ya, transportasi. Saya mulai dulu dari transportasi yang memang agak sedikit rumit. Itu contoh yang paling menarik, sebetulnya kita juga sudah mulai adalah di Brazil Pak. Brazil itu cukup berhasil untuk pengembangan bioetanol.
Jadi mereka itu sekarang di setiap pompa bensin itu tersedia bioetanol yang harganya pun relatif lebih murah dari harga bensin biasa, gitu Pak ya. Jadi dan bahkan kalau mau ke E100 pun bisa, tapi rata-rata di sana masih E27. Jadi itu udah cukup. Nah, ini kenapa mereka bisa berhasil? Karena memang mereka mengembangkan ini udah 30 hampir 40 tahun, Pak, yang lalu. Jadi didorong dari kesulitan mereka untuk mendapatkan sumber daya minyak dan gas. Nah, ini kan banyak sekali manfaatnya ya Pak ya pada saat mereka berhasil ini tidak lagi impor dan lain sebagainya. Bahkan industri pertanian mereka banyak berbasis tebu itu sangat canggih Pak. Jadi mekanisasi, research dari pembibitan, efisiensi dari hasil pertanian untuk feedstocknya, pengolahannya, semua itu sudah sangat efisien. Karena yang menarik dari tebu ini Pak, itu satu menghasilkan gula, dua menghasilkan bioetanol, ketiga menghasilkan juga yang disebut bagas, itu dipakai untuk bahan bakar eh, pembangkit listrik dari bagas tersebut, Pak. Bagas itu semacam waste atau semacam apa namanya sampah dari apa sisa-sisa tebu tersebut, Pak. Jadi mereka itu menghasilkan gula, menghasilkan bioetanol, menghasilkan listrik hijau, Pak. Jadi itu salah satu contoh yang sudah berhasil. Dan negara-negara lain juga banyak. Kalau kita berbicara solar panel, Pak, di Cina pastinya sudah sangat banyak. Yang mungkin sangat juga menarik bisa dilihat adalah di negara-negara Timur Tengah, Pak, yang mana memang mereka tidak mempunyai kendala lahan karena bisa dipasang di gurun pasir, Pak, dengan eh, itu karena humidity-nya tingkat kelembapannya rendah, mereka itu bisa lebih panjang jam untuk penyinaran dari mataharinya. Jadi mereka itu sudah mempunyai instalasi bergiga-gigawatt, Pak, dan itu semua dengan harga yang murah. Bahkan mereka sedang mengembangkan juga, karena kan kalau tidak pakai baterai, solar panel itu intermittent ya Pak ya. Ini mereka mengembangkan pakai baterai untuk menjadi base load. Itu sedang mereka kembangkan dan harganya bersaing dengan sumber listrik yang lain Pak. Luar biasa di tempat lain. Banyak contoh-contoh lain Pak yang sudah berhasil dan kita juga harus mengarah ke sana Pak. Ya. Nah, dengan apa program unggulan dari Presiden Prabowo saat ini, termasuk untuk mendorong swasembada energi, khususnya energi hijau, apakah itu juga akan mendorong percepatan-percepatan program di Pertamina Energi ini? Ya, betul sekali, Pak. Pastinya pertama-tama kami berpendapat bahwa keputusan Bapak Presiden Prabowo ini sangat tepat, Pak. Dan tentu saja kami mendukung sepenuhnya. Namun selain itu tentu saja PNRI melihat ini sebagai peluang, Pak. Peluang dan momentum strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi hijau. Jadi kami berkomitmen, Pak, seperti tadi saya sampaikan untuk mendukung target pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dengan secara nyata ya, Pak ya, melakukan ekspansi proyek energi bersih di sektor industri dan transportasi. Jadi kami punya program rencana jangka pendek dan juga rencana jangka panjang, Pak, dengan strategi akselerasi yang sudah dituangkan di rencana aksi tersebut, Pak. Jadi sudah sangat jelas kami susun. Nah, ini sudah sering juga kami sampaikan, kami komunikasikan kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan penuh juga dari mereka, terutama dari sisi regulasi, Pak. Jadi kalau kami melihatnya komitmen dari Pak Presiden sudah jelas, kami sudah siapkan rencana-rencana kami dengan aksinya, dengan dukungan regulasi dari pemerintah karena memang komitmen dari Pak Presiden sangat kuat, itu kami sangat optimis bahwa ini bisa tercapai dan memberikan hasil yang positif bagi bangsa Indonesia, Pak. Tadi disebutkan oleh Pak John bahwa salah satu misi itu adalah perdagangan karbon.
Nah, Ya, ini bisa diceritakan, Pak. Ini masih terutama saya masih agak awam itu. Itu bagaimana itu sistemnya? ya betul sekali Pak Bambang sangat tepat. Memang perdagangan karbon ini masih abstrak ya Pak ya, bisnis abstrak. Bahkan kalau berbicara secara bercanda dengan teman-teman termasuk teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup, kami bilang ini bisnis goib Pak. Tapi itu bercanda. Tapi intinya gini Pak, pertama-tama izinkan saya menyampaikan bahwa Pertamina New Renewable Energy atau Pertamina NRE ini kami merupakan pionir Pak untuk pembentukan pasar karbon Indonesia di IDX Karbon ya Pak ya, yang waktu itu diluncurkan tanggal 26 September 2023 oleh Pak Presiden Jokowi waktu itu. Jadi kami pionir di sana. Bisnis karbon Pertamina NRE itu mencakup pengelolaan kredit karbon, solusi dekarbonisasi, dan perdagangan karbon domestik, Pak. Nah, itu kami juga menguasai pangsa pasar karbon di Indonesia. Kami berperan dalam mewujudkan target net zero emission nasional dan saat ini ekosistemnya sudah terbentuk, Pak. Mungkin nanti bisa diskusi lebih detail, tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa proses pengembangan itu terus kami lakukan dan kami berkolaborasi terus dengan regulator, pelaku industri dan lainnya untuk terus menyempurnakan pasar karbon ini, Pak. Karena kan baru mulai, Pak ya, dengan memiliki potensi yang sangat baik sekali. Ke depan juga kami melihat bahwa memiliki kredit karbon ini tidak hanya berasal dari technological base, tapi juga dari forestry base, Pak, atau yang disebut nature based solution, kerjasama dengan perhutani dan inhutani. Jadi gini, Pak, kita itu ada dua sumber kredit karbon kita. Jadi yang technological base itu adalah eh, dari pembangkit-pembangkit listrik hijau kami, di mana tiap pembangkit itu ada perhitungan karbon yang disyaratkan. Nah, pada saat kami bisa memproduksi dengan kapasitas pembangkit listrik yang sama tapi karbonnya lebih rendah, itu selisihnya menjadi kredit yang bisa kami perjualbelikan di luar untuk orang yang membeli mengoffset, Pak, gitu. Jadi nanti kredit karbon ini dipakai untuk mengoffset. Nah, tapi sebelum ke situ, yang kedua kami juga sedang mengembangkan bukan dari pembangkit ya Pak ya, bukan dari technological base tadi, tapi dari yang disebut natural base solution atau nature based solution, di mana itu adalah eh, preservasi atau konservasi alam, hutan dalam hal ini Pak, sehingga hutan itu bisa menyerap karbon, tapi bukan hanya konservasi alamnya saja, juga lingkungan hidup di dalamnya, flora fauna, dan juga bahkan penduduk sekitarnya, Pak. Jadi ini merupakan program yang luar biasa. Saya lihat dari segi preservasi alam atau konservasi alam dan juga nantinya konservasi bumi dan pastinya dunia dan civilization lebih jauh lagi, Pak. Nah, balik lagi dengan kredit karbon tadi, Pak, itu contoh yang paling sederhana yang sudah sering kami lakukan adalah kami melakukan langkah kecil yang berdampak besar. Misalnya gini Pak, kami mengadakan ada acara seminar atau mungkin Ekoran, Ekofestnya Pertamina. Itu kami hitung Pak, pesertanya berapa, menggunakan metodologi transportasi kurang lebih apa, kami hitung total karbon yang dilepaskan atau diemisikan pada saat event tersebut. Misalkan 100 ton. Nah, itu kami beli tadi Pak, sertifikat karbon tadi sebesar 100 ton juga, sehingga itu teroffset ya Pak ya. Jadi artinya kegiatan tersebut adalah net zero. Pak, ini yang menarik. Apa lembaga yang mempunyai otoritas untuk menghitung dan menentukan siapa yang punya kredit karbon? Ya, pastinya satu regulasi itu ditentukan oleh pemerintah Pak. Dalam hal ini ada dua kementerian yang terlibat, tapi yang terdepan tentu saja Kementerian Lingkungan Hidup Pak. Kalau kehutanan nanti tentu saja di kehutanan. Tapi yang nanti, bukan yang nanti, yang sekarang memberikan metodologi SRN-nya Pak ya, sistem registrasi nasional, standar-standar yang berlaku, itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi memang betul Pak, tidak bisa sembarangan kita mengklaim atau mengatakan bahwa ini adalah kredit karbon.
Jadi kita harus pertama memasukkan dulu rencana kerja kita, mereka akan verifikasi, kemudian dengan ada third party yang akan mengaudit, melihat itu nanti bisa terverifikasi dan itu nanti masuk lagi ke lingkungan hidup KLH untuk dikaji. Kalau memang memenuhi syarat, baru sertifikat bisa didapatkan, Pak. Jadi memang syaratnya. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-7 Maret 2025. Membahas koalisi permanen Partai Super Terbuka dan Kemenderkol. Kolom Yudi Latif. Pemimpin baru tata kelola baru. Kekompakan Prabowo, SBY, dan Jokowi. Serta menanti berakhirnya dualisme PWI. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi nomor yang ada pada video. Baik, perdagangan karbon ini kan diperdagangkan di bursa Ya. eh, efek Indonesia yang bersifat global, Pak, ya, internasional. Nah, kalau yang memberi otoritas itu lembaga pemerintah Indonesia, apakah bisa diterima, Pak, di dunia global? Jadi ini pun suatu eh, apa improvement atau perbaikan yang berkelanjutan ya Pak, yang tadi saya sampaikan, bekerja sama tentu saja yang dengan dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, agar memang sertifikasi yang kita lakukan di Indonesia juga bisa diterima di market perdagangan internasional. Bagaimana caranya? Di internasional juga ada standar, Pak, seperti misalkan Vera gitu ya. Vera itu nanti kita lakukan kompatibilitas, jadi bagaimana ini dibuat menjadi kompatibel ya Pak, disamakan kurang lebih standarnya antara standar internasional dan standar Indonesia. Nah ini kemarin sudah ada kemajuan dan progres yang cukup signifikan sejak di bulan lalu ya, kalau nggak salah itu ya bulan lalu perdagangan karbon kita sudah bisa diperdagangkan di luar negeri. Namun memang berjalannya waktu kan standarnya banyak Pak ya. Itu tetap dilakukan alignment, kajian alignment dengan standar internasional, penyempurnaan lah ya supaya nanti benar-benar bisa semaksimal mungkin sejalan dengan standar yang berlaku di internasional. Baik, luar biasa. Kita perlu banyak belajar secara teknis, Pak John. Tapi terakhir, eh, apa yang masih menjadi program-program konkret untuk mencapai cita-cita besar tadi yang sudah dimuat Pak John, eh, kira-kira dalam waktu dekat ini? Ya, saya izin sekali lagi Pak, kami menyampaikan bahwa memang andalan utama dari kami di Pertamina NRE untuk EBT adalah geothermal melalui Pertamina Geothermal Energy ya Pak ya, PGE. Nah, tadi saya sampaikan bahwa PGE itu sekarang 672 megawatt installed capacity, tapi kami sudah menyusun program untuk pengembangan di tahap pertama menjadi 1 gigawatt, akan lebih ya Pak ya, 1,5 gigawatt dan berikutnya ke 3 gigawatt Pak. Jadi itu semua sudah ada rencananya, semua sudah siap ya Pak ya. Dan ini adalah sesuatu yang kapasitas 3 gigawatt tadi itu secara total yang sudah ada itu sudah ada di dalam portfolio kami. Jadi artinya tidak perlu mencari lagi ya Pak ya, tapi memang perlu ada pengeboran. Tapi sudah ada, potensinya sudah ada sampai 3 gigawatt. Itu satu. Kedua, kami pun terus melakukan baik itu captive market di Pertamina maupun di luar untuk low carbon business, dekarbonisasi dalam hal ini Pak ya, dengan energi efisiensi. Eh, Misalnya di hulu Pak, itu kami menggantikan eh, sumber listrik gas to power, jadi dari gas menjadi listrik, untuk peralatan-peralatan yang sudah lama itu digantikan yang baru sehingga jauh lebih efisien, memakan gasnya lebih sedikit dan juga untuk emisinya lebih rendah. Di kilang misalnya Pak, di kilang itu banyak proses yang akhirnya mengeluarkan gas termasuk hidrogen ya Pak ya. Itu yang pada masa lalu itu
tidak bisa dikonversikan ke listrik karena masalah teknologi. Jadi dibakar saja, Pak, menjadi yang disebut atau flaring, Pak. Nah, kami kan sudah berkomitmen Pertamina untuk stop rutin flaring. Salah satunya adalah kami sedang mengerjakan proyek, Pak. Ini masih ongoing. Mudah-mudahan bisa implementasi konstruksinya karena ini fitnya sedang berjalan. Itu nanti gas-gas tersebut yang tadinya dibakar saja, Pak, yang menjadi karbon, itu kami jadikan listrik, Pak. Yang pertama yang akan kami lakukan ada di Balongan. Jadi di RU 6 itu nanti akan ada 10 megawatt dari hasil yang tadinya menghasilkan karbon yang tidak bagus untuk lingkungan hidup, ini kita jadikan listrik, Pak. Jadi itu namanya flare to power. Nah, ini juga yang kami lakukan. Kemudian yang lain tentu saja bioetanol, Pak. Bioetanol tadi kami sampaikan, salah satu yang nanti akan tercepat adalah di Banyuwangi, Pak. Kami bekerja sama dengan SGN, Glenmore di situ. Mudah-mudahan kita akan bisa bangun pabrik sebesar 300.000 kiloliter per tahun berbasis tebu ya Pak ya. Nah, yang tak kalah menarik tentu saja ke depan ini pengembangannya akan banyak Pak, bioetanol ini. Kami juga nanti melihat untuk feedstocknya dari jagung, dari sorghum, bahkan yang sedang ramai sekarang yang potensinya juga cukup luar biasa dari aren Pak. Itu akan kami lihat, akan kami kembangkan terus. Sebenarnya ini kita udah mulai Pak, udah ada yang Bapak lihat kan ada Pertamax Green ya Pak ya, tapi masih terbatas karena jumlahnya masih sedikit. Nah, yang juga tidak kalah menarik apa Pak? Kita juga melihat meskipun sekarang ini masih belum mature teknologinya adalah hidrogen dan nuklir Pak ya. Tapi kalau nuklir sudah mature Pak ya. Jadi kalau hidrogen memang perlu pengembangan, perlu regulasi, ini belum mature tapi harus dilakukan sekarang. Kami melakukan riset juga dengan perusahaan seperti Selam Bersih bersama-sama Pak untuk solusi di geothermal. Nah, nuklir seperti dicarangkan oleh pemerintah juga kami mulai masuk Pak melihat untuk melakukan feasibility study dan lain sebagainya sehingga kalau nanti suatu saat pemerintah memerlukan kami juga ingin bisa berkontribusi. Kurang lebih seperti itu Pak. Pastinya solar panel dan juga kami lakukan Pak. Saya akan tambah pertanyaan sedikit aja, Pak. Ya, Kalau biofuel dari sawit itu seperti apa, Pak? nah, jadi yang ada itu kan sebenarnya biodiesel ya Pak ya dari sawit itu. Dan itu sebetulnya sudah cukup berhasil Pak karena sekarang kan sudah B35 bahkan akan ditingkatkan di B40. Tapi memang karena ini hanya blending saja Pak, campuran antara apa namanya diesel dengan fame yang dari apa kelapa sawit itu dilakukan oleh Patraniaga Pak. Jadi bukan di Pertamina NRE. Pertamina NRE akan masuk kalau itu bukan harus diproduksi di kilang. Kalau di kilang jadi bagian skopnya kilang. Tapi kalau melakukan proses fabrikasi misalkan kayak bioetanol kan fabrikasi khusus itu nanti di kami. Jadi memang betul Pak kalau dari kelapa sawit untuk biodiesel itu sudah cukup berhasil. Kenapa berhasil Pak? Karena memang produksi dari kelapa sawit itu cukup banyak. Jadi tidak dalam tanda kutip bersaing dengan food atau makanan Pak ya. Jadi untuk minyak goreng cukup, sisanya bisa dipakai untuk biodiesel. Nah ini kenapa terjadi seperti itu? Karena memang industri kelapa sawit kan sudah cukup lama ya Pak ya, 30-40 tahun di Indonesia dan sudah cukup solid, cukup mature. Jadi itu memang betul Pak berhasil. Yang juga nanti pengembangannya kan masuk ke sustainable aviation fuel atau SAF itu yang untuk apa namanya di pesawat terbang, Pak. Terima kasih sekali Pak Jonanis, CEO Terima kasih, Pertamina Pak NRE. Bambang. Banyak sekali yang sudah disampaikan. Informasi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terus bekerja keras, selamat berjuang Pak Jonanis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
telah terbit. Majalah Kesehatan Indonesia edisi kedua, Maret 2025. Dengan topik RSI Sultan Agung siap melayani suntik stem cell. Juga, IDI akan perjuangkan anggaran minimal bidang kesehatan. Untuk informasi dan berlanggan, silahkan hubungi nomor yang tertera pada video